Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan terus memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Engkau terus singkapkan bagi kami. Kami beri hati kami rindu Engkau isi terus dengan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan, kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah di ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara lewat perenungan kita di saat ini. Mari kita belajar untuk terus membangun kesadaran kita kalau Tuhan mau hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dia mau saudara dan saya harus mampu untuk membawa orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Oleh karena itu, lewat seluruh kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, marilah kita membangun setiap orang untuk semakin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Kita membawa orang untuk semakin melihat Tuhan lebih jelas dari melihat segala masalah dan persoalannya. Nah, oleh karena itu, kalau kita dapat melakukan hal itu di dalam perjalanan kehidupan kita, maka saya katakan saudara akan mampu untuk menjalani apa yang diinginkan oleh Tuhan, karena Tuhan mau saudara dan saya hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita tidak menyesatkan orang dan kita tidak membiarkan orang untuk mengalami hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar lewat firman Tuhan, waktu Saulus hendak membunuh pengikut-pengikut Tuhan, firman Tuhan berkata dalam perjalanannya di Damsyik, di dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ayat 4 katakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Terkadang kita tidak menyadari bahwa ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita ketika kita tidak pernah membangun hidup kita dengan Tuhan, sehingga lewat segala tugas tanggung jawab kita, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, terkadang kita tidak mampu hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saya katakan bagi saudara, tanpa kita sadari, kita sementara menganiaya sesama kita. Artinya, kita tidak membawa kehidupan mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi kita sementara membinasakan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran kita. Tuhan mau saudara dan saya kita belajar untuk membangun sesama kita, membangun hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan, membangun hidup mereka semakin mengenal siapa Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka akan menjalani hari-hari hidup mereka itu semakin kuat, bukan semakin lemah. Nah, terkadang tidak kita sadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita ada melakukan banyak-banyak hal yang tidak membawa orang untuk mengenal siapa Tuhan. Lewat kehidupan kita, contoh, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita orang suka bersungut-sungut, kita orang yang suka berkata hal yang tidak benar, yang tidak seharusnya kita katakan, dan membuat orang merasa tertekan, membuat orang merasa hidupnya itu mengalami kesusahan dan banyak hal, dan tanpa kita sadari, kita sementara menganiaya sesama kita. Nah, oleh karena itu, saya katakan kalau hidup kita demikian, tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Artinya bukan saja tetangga, bukan saja orang-orang di sekitar kita, tapi bagi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau kita tidak melakukan itu dengan baik, artinya saudara tidak bisa menjadi berkat bagi mereka. Maka saya katakan, Tuhan akan berperkara dengan hidup kita. Karena Dia mau saudara dan saya harus menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya tidak tahu siapa orang yang Tuhan percayakan bagi saudara,
Saya bisa menyadari siapa orang-orang yang Tuhan percayakan bagi saya. Mari kita belajar untuk siapapun yang Tuhan percayakan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi mereka. Jangan kita menganiaya mereka, tetapi kita membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Kita membawa mereka semakin hidup cinta akan Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan. Kita bangun di dalam seluruh kehidupan kita dengan sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memampukan saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kita tidak menganiaya sesama kita, tetapi kita akan mampu untuk membawa sesama kita semakin hidup mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, firman-Mu tersingkap bagi kami. Kami tahu, kami sadari, kami mengerti Engkau mau kami hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolong kami agar dalam perjalanan hidup kami mungkin menganiaya sesama kami lewat perilaku kami, perkataan kami, apa yang kami lakukan. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.